Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semua selalu sehat ya, dan tentunya tetap semangat dalam belajar, oke? Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap kita akan mulai. Nah, ada yang beranggapan bahwa operasi hitung bilangan bulat itu adalah sesuatu yang sulit. Apakah betul? Itu tidak betul anak-anak. Ya, oke. Karena apa? Nah, ada tips atau trik yang akan Ibu sampaikan. Dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat, itu yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama adalah pahami dulu soalnya. Nah, apa yang diminta oleh soal? Kemudian kerjakan dengan teliti. Ya, tidak usah buru-buru, kerjakan dengan teliti. Kemudian yang ketiga adalah cek kembali setelah kalian mengerjakan. Ya. Jadi setelah selesai kalian cek kembali. Nah, itu akan membantu kalian ketika kalian menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan operasi hitung bilangan bulat. Oke, anak-anak. Jelas ya? Jadi pahami soal dulu, kerjakan dengan teliti dan cek kembali setelah kalian mengerjakan. Nah, di sini, ketika kita berbicara tentang operasi hitung campuran bilangan bulat, ada aturan pengerjaan soal. Apa saja itu? Yang pertama adalah operasi yang berada dalam tanda kurung itu harus kalian kerjakan lebih dulu ya. Jadi kalau ada tanda kurung, ada operasi dalam tanda kurung itu kalian kerjakan lebih dulu. Kemudian apalagi? Nah, jika ada operasi hitung perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan adalah perkalian dan pembagian dulu, baru mengerjakan operasi pengurangan dan penjumlahan. Itu aturan yang kedua. Kemudian, aturan yang ketiga, jika pada soal terdapat operasi hitung perkalian dan pembagian, jadi misalnya dalam satu soal ada pembagian, ada perkalian juga. Artinya, pengerjaannya kalian harus kerjakan dari yang paling kiri atau yang paling depan dulu. Paham ya anak-anak ya? Oke. Selanjutnya aturan yang keempat. Jika pada soal terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Jadi dalam soal tersebut ada penjumlahan, ada pengurangan. Maka kalian akan mengerjakan urut dari yang paling kiri atau yang paling depan dulu. Ini adalah aturan pengerjaan soal operasi hitung campuran. Kalian harus pahami ini supaya nanti ketika mengerjakan kalian tidak mengalami kesulitan ya anak-anak ya. Oke? Nah, kita akan lanjutkan dengan contoh supaya mempermudah kita memahami tentang operasi hitung campuran. Oke. Kita coba perhatikan tadi. Manakah yang dikerjakan lebih dulu? Nah, tadi dari aturan yang tadi sudah disampaikan, mana yang dikerjakan lebih dulu? Ya, yang dikerjakan lebih dulu adalah yang ada di dalam tanda kurung. Baru setelah itu kalau ada perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dulu. Setelah itu baru penjumlahan atau pengurangan yang dikerjakan. Itu adalah aturan ketika kita mengerjakan operasi hitung campuran. Nah, di sini ada contoh. 25 dikalikan 14 ditambah 28. Mana dulu yang dikerjakan? Iya, betul, yang ada di dalam tanda kurung dulu yang harus kalian kerjakan. Pahami ya anak-anak ya? Oke, soal selanjutnya. Oke, negatif 12 ditambah 150 dibagi 10. Mana dulu yang dikerjakan? Apakah
yang dikerjakan adalah negatif 12 dulu? Karena negatif 12 dalam tanda kurung. Apakah betul? Bukan. Ya anak-anak ya. Di situ dalam tanda kurung itu bukan operasi hitung, tetapi itu hanya menegaskan, membantu kalian supaya kalian lebih memahami, oh itu adalah 12 itu adalah bilangan negatif. Jadi itu bukan operasi hitung ya anak-anak. Itu hanya menegaskan saja bahwa 12 itu adalah negatif, maka diberi tanda kurung. Jadi bukan negatif 12 dulu yang dikerjakan. Nah, berarti mana yang harus dikerjakan lebih dulu? Ya, yang harus dikerjakan lebih dulu adalah operasi pembagian. Itu yang harus kalian kerjakan lebih dulu. Oke, pahami anak-anak ya? Kita akan lanjutkan contohnya. Nah, ketika ada contoh soal negatif 23 dikalikan 120 dikurangi 90, itu ada tanda kurung. Mana dulu yang dikerjakan? Ya, yang ada dalam tanda kurung ya, dikerjakan lebih dulu. Oke. Nah, di situ kerjakan yang di dalam tanda kurung lebih dulu. Berapa hasilnya di situ? Ya 30. Ya anak-anak ya. Baru setelah itu negatif 23 dikalikan 30. Berapa hasilnya? Berapa anak-anak? Iya, hasilnya adalah negatif 690. Kalian sudah belajar ya pertemuan sebelumnya tentang perkalian bilangan bulat. Oke, sudah paham? Kita akan lanjutkan. Nah, contoh yang kedua adalah ketika operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita coba lihat contohnya. Misalnya negatif 65 ditambah negatif 42 dikurangi 27. Mana dulu coba yang dikerjakan? Iya, yang dikerjakan adalah operasi penjumlahan terlebih dulu. Karena di situ ada penjumlahan dan pengurangan. Makanya yang dikerjakan adalah yang paling kiri lebih dulu. Berapa hasilnya? Negatif 65 ditambah negatif 42? Ya, hasilnya adalah negatif 107. Oke. Kemudian di situ ada tanda kurang. Jangan lupa ya. Dikurangi berapa? Dikurangi 27. Jadi negatif 107 dikurangi 27. Berapa coba hasilnya? Ya, hasilnya adalah negatif 34. Oke, bisa ya anak-anak ya? Ketika nanti ada operasi perkalian dan pembagian, contohnya 12 kali negatif 15 dibagi negatif 9. Oke, mana dulu yang dikerjakan anak-anak? Iya, yang dikerjakan adalah perkalian dulu. Kenapa perkalian? Ingat tadi ketika ada perkalian dan pembagian, maka kerjakan dari yang paling kiri. Iya. Berapa hasilnya 12 kali negatif 15? Iya, hasilnya adalah negatif 180. Baru dibagi, ingat. Dibagi dengan negatif 9. Ya. Berapa hasilnya? Iya, hasilnya adalah positif 20. Oke. Contoh selanjutnya. Bagaimana ketika nanti kita menemukan operasi perkalian dan penjumlahan? Misalnya, negatif 86 ditambah 22 dikalikan 13. Mana dulu yang harus kita kerjakan? Iya, betul. Operasi perkalian dulu yang lebih dulu dikerjakan.
Negatif 86 jangan lupa ditulis dulu ya, supaya tidak lupa. Baru ditambah. Berapa hasilnya 22 dikalikan 13? Iya, hasilnya 286. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bisa mencari hasil akhirnya. Berapa hasil akhirnya? Iya, betul. Hasil akhirnya adalah 200. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan contoh selanjutnya. Bagaimana ketika nanti kita menemukan operasi pembagian dan pengurangan? Contohnya 42 dibagi negatif 7 dikurangi 75. Coba mana dulu yang kita kerjakan? Iya, betul. Pembagian dulu ya anak-anak ya. Iya, pembagian dulu yang kita kerjakan. Berapa coba hasilnya 42 dibagi negatif 7? Ya, hasilnya negatif 6. Dikurangi, jangan lupa di situ masih punya 75. Berarti negatif 6 dikurangi 75. Berapa hasil akhirnya? Iya, hasil akhirnya adalah negatif 81. Oke, bisa ya anak-anak ya. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah, ini soalnya cukup panjang. 18 ditambah 57 dikurangi 32 dikali 4. Nah, mana dulu yang kita kerjakan? Di situ ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada dalam tanda kurung juga. Mana dulu yang kita kerjakan? Ya, betul. Yang dalam tanda kurung lebih dulu kita kerjakan ya. Oke, tapi di sini jangan lupa 18 ditulis dulu ya. Baru kita cari hasilnya. 57 dikurangi 32 yang di dalam tanda kurung, berapa hasilnya? Iya, hasilnya 25. Jangan lupa juga di situ kita masih punya berapa? Iya, kita masih punya 4. Ya, harus ditulis. Nah, kita punya 18 ditambah 25 dikalikan 4. Kalau sudah seperti itu, mana dulu yang kita kerjakan? Iya, betul. Ada penjumlahan, ada perkalian. Berarti yang kita kerjakan adalah perkalian lebih dulu ya. Nah, jangan lupa 18 kita tulis dulu. Baru setelah itu kita cari hasilnya. 25 dikalikan 4. Berapa? Iya, hasilnya adalah 100. Betul. Tinggal hasil akhirnya. Kita lihat 18 ditambah 100. Berapa hasil akhirnya? 118. Oke, sampai di sini anak-anak sudah bisa dipahami? Oke. Bu Marga harap kalian bisa memahami materi ini. Silahkan nanti kalian kerjakan latihan-latihan soal yang ada. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian dan terima kasih banyak kalian sudah menonton, menyimak video ini dari awal sampai akhir. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, dadah.